perdagangan. Saya dari industri dagang. Kita mulai aja ya Pak. Dari bantuan perseroan terbatas perorangan itu PT pengertian dari PT itu berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. UU PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan kejadian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang sebelumnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan yang dilaksanakan. Yang kedua ada jenis perseroan terbatas, itu ada PT tertutup, PT perseroan, PT domestik, PT terbuka, PT kosong, dan PT asing. Di sini kita akan menjelaskan tentang PT perseroan. Ini pengertian dari PT perorangan, pendirian badan usaha berbentuk perseroan terbatas, dapat dilakukan oleh satu orang sebagai pemegang saham sekaligus, sebagaimana telah diresmikannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tentu hal ini sangat mendukung kemudahan para pelaku usaha di dalam pembangunan usahanya. Pada intinya, PT Perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Di sini ada dasar-dasar hukum PT Perorangan. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan dan perbubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Yang terakhir, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ada lagi unsur penting PT Perorangan. Yang pertama, perorangan berarti satu orang, dan ini juga hanya berlaku bagi warga negara Indonesia saja. Orang asing tidak boleh mendirikan PT Perorangan. Pendirian PT Perorangan hanya satu orang, dan dengan adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dengan perusahaan. Yang kedua, unsur UMK. UMK berarti usaha mikro dan kecil. Kriteria usaha mikro berarti memiliki modal di bawah 1 miliar rupiah. Sedangkan untuk usaha kecil berarti memiliki modal di atas 1 miliar rupiah. Sampai dengan bahwa PT Perorangan adalah PT yang didirikan oleh satu orang dengan modal di bawah 5 miliar rupiah. Ada syarat pendirian PT Perorangan. Yang pertama, perseroan terbatas disebut sebagai mikro adalah badan hukum yang didirikan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Yang kedua, membuat surat pernyataan pendirian sesuai dengan format yang pada anggaran PP Nomor 8 Tahun 2021 PP tentang modal UMK. Yang ketiga, perseroan perorangan didirikan hanya oleh satu orang. Yang keempat, perseroan perorangan wajib memiliki modal dasar dan modal disetor. Sama seperti perseroan terbatas, ketentuan modal disetor yang yaitu minimal 25% dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Yang kelima, perseroan perorangan didirikan oleh WNI dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Yang keenam, WNI sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat, yaitu harus berusia paling rendah 17 tahun dan catat secara hukum. Proses
proses pendirian PT Perorangan. Yang pertama, didirikan oleh satu orang, termasuk pemegang saham dan direktur, tidak ada komisaris. Yang kedua, memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil. Yang ketiga, pendiri membuat surat pernyataan pendirian. Dan keempat, pendaftaran secara elektronik ke seluruh perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI. Yang kelima, mengurus NPWP perseroan perorangan. Yang keenam, mengurus NIP dan izin usaha perseroan perorangan. Yang syarat pendirian PT Perorangan, yang pertama KTP pendiri, yang kedua pendiri harus mempunyai NPWP, yang ketiga alamat perseroan perorangan. Jika alamat di Jakarta, maka harus memenuhi syarat donasi sesuai dengan peraturan daerah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta nomor 1 tahun 2014 tentang rencana detail tentang ruang dan peraturan donasi. Yang keempat, surat pernyataan pendirian perseroan perorangan. Surat pernyataan pendiri perseroan perorangan tersebut berdasarkan rencana umum Perdana Menteri. Akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada format isi pernyataan pendirian PT Perorangan, Pak. Yang pertama, nama dan tempat kedudukan perseroan perorangan, jangka waktu berdirinya perseroan perorangan. Yang ketiga, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan perorangan, jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal di store, nilai nominal dan jumlah saham, alamat perseroan perorangan, dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan. Terakhir yaitu laporan keuangan PT Perorangan. Perseroan perorangan wajib membuat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan didaftarkan secara elektronik, lalu kementerian akan menerbitkan tip penerimaan laporan keuangan secara elektronik. Ada pengisian format dari laporan keuangan adalah sebagai berikut: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan tahun berjalan. Apabila perseroan perorangan tidak menyampaikan laporan keuangan, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian hak asas atau layanan, atau pencabutan status badan hukum. Nah, kalau Bapak sendiri ingin mendirikan PT Perorangan, jika Bapak yaitu perusahaan tahu ini termasuk proses-proses dari pendirian, perubahan, dan pembubaran PT Perorangan. Yang utama adalah pendirian PT Perorangan. Salah satu dasar hukum yang mengatur terkait dengan PT Perorangan yaitu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Persyaratan pendirian PT Perorangan diatur dalam pasal 6 yang mana menjelaskan bahwa perseroan perorangan didirikan oleh warga negara Indonesia yang dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Warga negara Indonesia yang dimaksud harus memenuhi persyaratan paling rendah berusia 17 tahun dan cakap hukum. Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri Kementerian Hukum dan HAM dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Terakhir, perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum tersebut oleh Menteri dalam laman resmi Direktorat Jenderal yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum. Ini ada informasi isian yang didapatkan secara elektronik tersebut adalah nama dan tempat kedudukan perseroan perorangan, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan, jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal di store, nilai nominal dan jumlah saham, alamat perseroan perorangan, dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perusahaan perorangan. Ini perubahan PT Perorangan. Perubahan PT Perorangan bisanya terjadi dikarenakan keinginan sukarela atau karena kewajiban yang ditetapkan oleh pemegang saham menjadi lebih dari satu orang atau tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Dalam proses
perubahan ini, pernyataan pendirian PT Perorangan dapat dilakukan perubahan dengan mengisi format isian perubahan pernyataan pendirian PT Perorangan dalam bahasa Indonesia. Perubahan pernyataan pendirian PT Perorangan didapatkan dengan keputusan pemegang saham yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan RUPS. Perubahan pernyataan pendirian PT Perorangan dapat dilakukan perubahan lebih dari satu kali melalui perubahan pernyataan perubahan PT Perorangan, dan pernyataan perubahan diajukan kepada Menteri secara elektronik untuk mendapatkan pernyataan perubahan. Perubahan status tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan harus melalui akta notaris serta didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ya, perseroan perorangan harus mengubah statusnya dari perorangan jika pemegang saham menjadi lebih dari satu orang, tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, dan perubahan status tersebut dapat dilakukan dengan membuat akta perubahan melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Saja ada pembubaran PT Perorangan. Pembubaran perseroan perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham. Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat hukum pemegang saham yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran yang diberitahukan secara elektronik kepada Menteri. Adapun format isian pernyataan pembubaran perseroan perorangan dalam lembaga tersebut: nama dan tempat kedudukan dan alamat perseroan perorangan, jangka waktu berakhirnya perseroan perorangan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jumlah modal dasar, modal di tempat dan modal di store, nilai nominal dan jumlah saham, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, NPWP sekaligus dari pendiri sekaligus direktur utama perorangan. Ini pun adapun perseroan perorangan dapat dibubarkan karena hal-hal di bawah ini. Berdasarkan putusan perseroan perorangan kekuatan hukum sama pemegang saham, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam pernyataan pendirian atau perubahannya telah berakhir berdasarkan penetapan pengadilan dan dengan dicabutnya kevaliditas berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Kata payung perorangan tidak cukup untuk membayar biaya perizinan. Harta payung perseroan perorangan yang telah dinyatakan payung berada dalam keadaan insolvensi dalam undang-undang mengenai pemalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dicabutnya perizinan berusaha perseroan perorangan sehingga mewajibkan perseroan perorangan melakukan likuidasi dan isi pernyataan pembubaran. Demikian presentasi dari pengenalan PT Perorangan. Apabila Pak Fandi ingin membangun PT Perorangan, bisa dalam proses yang kami terangkan seperti tadi. Jadi kalau apa namanya, PT Perorangan ini pindah nama itu kalau diwariskan gitu. Iya, dia diwariskan, tapi harus satu kakak. Oh, nggak bisa beda kakak? Bisa dalam apa itu ada akta tertulis melalui notaris. Gitu. Terus kalau jadi sekarang itu serba online kan ya? Ya, online. Berarti nanti tolong dikirim linknya aja. Lagi. Ini tanya ini ya. Kalau modal kan besar, tapi yang dimaksud modal di store itu apa harus kita store ke pemerintah tiap bulan atau kalau modal setor itu modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunas pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perorangan. berarti nggak tiap bulan ya, cuma berapa kali gitu Store ke pemerintah mungkin. seperti pajak Iya. ya. Jadi pajak yang dibayarkan tergantung persenan dari saham yang diberikan. Jadi kayak misal dapat 1 juta dari 5%-nya Maka oke. Nanti kayak saya kirim linknya. Oke. iya.
bapak minat. Biar ada hak paten juga kan. Baik begitu Pak, terima kasih. Apabila ada yang kita tanyakan nanti saya kontak-kontak. Yes, ya.